Yo ho ho ho, yo ho ho ho. Halo semuanya, selamat datang lagi di Dedet Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Dan saya Crush. Dan selamat datang lagi di Dedet Podcast yang bahas, sudah ya. Udah, kenapa ulangi? Ya guys, jadi kita akan memasuki the art thriller bar. Ak baru. Tapi sebelum mulai, kita ada sedikit pengumuman. Kalau kalian mau support Dedet Podcast secara langsung lewat donasi, kalian bisa traktir kita lewat traktir.id guys. Yang linknya sudah ada di deskripsi ya. Yuhu. Oke, kita akan bahas art thriller bar. Di mana arc ini tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Literally. Ya enggak, ya Ya, terjadi enggak juga ya. banyak. Ya, Cuma jadi- akhirnya kamu belum cerita sudah langsung bu akhiri. Loh, ini bukan akhir, tapi apa ya? Kayak the whole thing dulu gitu. Sebelum kita masuk piece by piece, sebelum kita bahas dulu ini garis besarnya. Nah, tapi emang sih kalau menurutmu kan tadi kamu sempat bilang kalau arc ini kayak nggak se-impactful yang lain. Iya kurang kayak filler tapi ya Penting tapi filler. gitu. Ya, Filler tapi soalnya penting. Banyak orang merasa ini kayak memang arc yang minor sih, bukan arc kayak nggak se-impactful atau nggak se-menggetarkan yang lain, nggak seberpengaruh yang Langsung lain. aja. Tapi aku mau nambahin lagi. Mungkin ini bisa dibilang versi panjang dari Long Ring-nya. Long Ring tapi versi lebih panjang dan lebih serius karena lawan si Chibukai. Oh iya. Mungkin itu kalau gambaran dari aku. Oke, kita mulai aja ya. Dari piece per piece-nya. Yang pertama itu pengenalan dari Kru baru. Frankie sama Thousand Sunny. Oh iya. Kapalnya. Nah, di situ dijelaskan kayak dalamnya ada akuarium. Itu yang keren sih. Akuarium mengelilingi ruang dalamnya. Terus ada 3 tingkat ya. 3 tingkat. Oh iya, 2 kali lipat lebih gede dari Mary. Dia sempat Frankie atau siapa ngasih tahu ini selain jadi akuarium bisa jadi stok makanan. Terus Luffy atau siapa nangkep ikan hiu dimasuk si ikannya habis semua dimakan ikan hiu. Iya tuh. Iya, skip paling aku. Terus dikenalin juga ada kapal-kapal mini ya. Dek-deknya toh di Ya. bagian bawah tuh kayak ada galangan kecil gitu. Jadi nomor 1, 2, 3 sampai berapa ya? 6. 6. Ya itu keren sih. Jadi ada mini Mary, ada wafer yang dulu dipakai di Skypiea dibuat terus ada juga kapal selam. Nah, kapal selam hiu gitu. Tapi belum dipakai ya sampai sekarang kayaknya. Sudah dipakai sudah di sempat fillernya. Di filler. Kalau di anime sudah dipakai sih. Ya. Berarti kalau di manga kayaknya masih belum nanti. Nah, terus ya akhirnya mereka masuk ke area yang namanya Florian Triangle. Di mana itu kayak rumornya kapal-kapal yang masuk ke sana bakal hilang, sama kayak di dunia nyata itu segitiga Bermuda. Ya, segitiga Bermuda. Diadaptasi di dalam One Piece jadi Florian Triangle. Itu kayak banyak kabut-kabut, terus rumornya akan ada kapal hantu di sana dan beneran terjadi. Ya, jadi Thousand Sunny sudah masuk ke situ. Ya. Terus kapal Kedatangan kapal hantu lewat. Gede lewat. juga ya. Maksudnya kapal-kapal Thousand Sunny kelihatannya udah padahal gede gini. Gede mana ya? Dan itu ternyata ada penghuninya yang mereka awalnya ragu, apa itu? Kayak ada tengkorak. Ternyata beneran tengkorak hidup. Tengkorak hidup yang bernyanyi. Yo ho ho ho. Itu yo tadi. ho ho ho. Ya, Terus, itu adalah Brook. Mereka kru lain kan pada takut ya, cuma Luffy aja yang mau berani. datangi. Ya. Penasaran. Dan gak cuma datangi, Luffy langsung tertarik untuk ngajak dia. Ayo gabung jadi. Luffy itu kok cepet banget kan dia, terus akhirnya milih berapa orang sing ke marani itu toh. Oh iya. Brook toh. Luffy, Sanji. Luffy, Sanji, Nami. Ya. Karena kan di Kopyok sama Zoro tuh. Oh, aku lupa itu. Ada kopi ada Kopyok. Soalnya kayak Nami nggak mau, jangan aku terus
kopi on malah dia yang Iya, dapat. Oke. Tuh terus akhirnya nemui Brooke, kenalan, dia Brooke jadi salah satu awak kapal yang masih hidup dan makan buah ya, Ya, bukan buah iblis, yaitu aku lupa namanya. Pokoknya kekuatannya adalah dia nggak bisa mati. nggak bisa mati. Dan Gitu. bukan nggak bisa mati, lebih tepatnya bisa hidup lagi sekali lagi. Kayak gitu. Jadi posisi udah mati, terus karena makan buah itu Rohnya bisa rohnya kembali lagi. balik. Nah, Tapi karena rohnya kembali, rohnya itu sempat hilang dari tubuhnya ya, terpencar jauh. pas kembali Pas sudah kembali dalam. jadi tengkorak. Oh iya. Jadi tengkorak deh. Jadi dia itu sudah hampir 50 tahun ya nek Dek. Ya. Sudah diceritain sudah mati sejak 50 tahun yang lalu. Dan Brooke adalah seorang gentleman. Ya. Karena meskipun dia minta celana dalam, mau lihat celana dalam Sopan, wanita, ya. tapi dia minta dulu dengan sopan. Iya. Meskipun tidak baik untuk dicontoh ya guys. Iya itu kebiasaannya Jadi yang aneh. lucu, Luffy sempat tanya, Hmm. ditanya kalau berak atau apa gimana, kan tengkorak. Iya, pertanyaannya yang pertama Yang aneh. keluar Iya. malah aneh. Padahal Sanji mikirnya, loh kamu berasal dari mana? Kayak kamu, bisa gitu, kok gimana?" bisa gitu? Malah Luffy pertanyaannya, Kalau buang air gimana? dasar Luffy. Tapi itu Luffy sempat ngajak toh Langsung dia kan memang dulu impiannya kan punya musisi di kapalnya, dan dia bertemu Yes. Brooke, bisa langsung tertarik, terus langsung ditawari. Cuma Brooke bilang nggak bisa karena saat ini bayangannya diambil. dia harus ngambil dulu bayangannya. Hmm. Yang itu saat ini kayak arc-nya ini kayak awalnya kita dibuat misteri dulu, mungkin sama kayak mirip Skypiea ya. Jadi kayak awal itu kok ada ini, tapi lama-lama seiring berjalannya cerita akan dijelaskan satu-satu. Oh ternyata itu ini, ternyata ini gitu. Iya. Kita awalnya bingung, ternyata bayangannya hilang sama dia tengkorak itu adalah dua hal yang berbeda sendiri-sendiri. Nah bayangan hilang nanti akan masuk ke lawannya siapa. Ya. Kayak itu. Jadi untuk sekarang kita lanjut lagi. Brooke pergi, terus pokoknya Nami, Usopp, Chopper jadi nyobain itu. Iya, jadi ketemu sama itu dulu atau itu siapa? ketemu Brooke dulu terus baru jelasin kalau Sunny itu punya ini kan. Iya kayak aku Iya, lupa. terus soalnya Nami kan ketemu Brooke juga terus baru baru pakai Mini Mary ke pulau itu gitu. Ya jadi Rasanya gitu. pokoknya intinya mereka si Chopper, Nami, Usopp jalan-jalan pakai Mini Mary dan terdampar di pulau hantu. Terus mereka nggak bisa balik atau terjebak di sana. Sementara yang lain bingung, loh mana nih si Nami dan itu kok nggak balik-balik. Terus mereka berpikir ya kemungkinan mereka sampai di pulau, mereka akan nyari Nami dan kawan-kawan di pulau itu. Nah Nami sampai di pulau hantu, ketemu makhluk-makhluk zombie apa ngono toh. Mereka takut, terus ada yang jemput. Daripada ini pulau yang menyeramkan, bahaya, mending ikut ke aku ke kastil gitu. Iya. Ternyata di sana mereka ketemu Hawkback yang adalah dokter legendaris yang Chopper sudah tahu ceritanya tapi belum pernah ketemu ya. Iya. Excited nih Chopper mau ketemu. Nah terus ini ya sama kayak yang tadi aku jelasin, ini kayak misteri apa sih sebenarnya di Pulau Hantu ini. Di situ yang nyeleneh adalah ketika Nami mandi ya. Iya, jadi keadaannya kayak baik-baik aja ya, nggak tahu kalau ternyata ada hantu-hantu penyusup yang nggak jelas. Iya, siapa itu rada dewasa sih ya. Iya, dan atau itu keluar tahun berapa ya kalau pas kayaknya ini titik paling dewasa dari komik One Piece kayaknya ini deh. Kayak mungkin habis itu di itu ya banyak netizen yang itu ya. Bener, di Thriller Bark ini cukup kontroversial karena mungkin feminis agak ini tersinggung mungkin ya. SJW kalau zaman sekarang. Ya
Ya itulah guys. Ya, Memang itu. kalau itu Emang ditontonkan agak deh. Iya, maksudnya anak-anak kecil gitu Kurang nonton, cocok. iya kayak terlalu terbuka lah Ini adalah titik di bahasanya. mana Oda kelewat batas. Iya, itu kebablasan dia mungkin. Ya. Karena dia kebiasaan mesumnya dibawa ke komik. Oda emang terkenal mesum, Iya, tapi iya kalau di SBS dia selalu jawabi pertanyaan mesum ngono, tapi dengan konyol. Pernah ada yang tanya ukurannya Nami berapa? Yes, aneh-aneh gitu lah. Itu tapi masih belum tahu, jadi kayak Nami lagi mandi terus kayak digangguin orang yang nggak kelihatan gitu loh guys. Terus Usop sama Chopper nolong tau, langsung dobrak kamar mandi. Terus si Usop malah terima kasih. Iya. Chopper, kenapa kamu terima kasih? Itu terus di sisi lain tim Luffy, iya, di sisi lain tim Luffy, Zoro, Sanji, Robin, Frankie mau nyelamat mereka. Iya. Di situ mereka ketemu zombie yang waktu lawan Chopper, Nami, Usop tuh mereka kalah ya. Mesti bertiga ini itu kan kalah ketakutan. Dan lawan Luffy itu kayak sekali pukul apa Gatling terus langsung tunduk kabeh. Sampai Luffy berhasil menjinakkan Cerberus. Sing 3 kepala itu ya. Aneh ya itu, 2 anjing 1 serigala. Iya. Dan kayak, itu uniknya ini sih Thriller Bark. Ini kayak bener-bener mungkin kalau ini kembali yang dulu aku pernah bahas. Dulu pernah ada konsep kereta. Konsep Battle Royale. Ini konsep rumah hantu. Oh, tak pikir itu Plan vs Zombie. Dulu sempat juga ada ini yang kayak misal film apapun dikasih zombie biar keren. Oh, zaman dulu ya. Kayak Miss Runner dulu tahu-tahu sempat zombie-nya juga. Nah ini mungkin Oda terinspirasi saatnya kita menambahi zombie di One Piece. Nah lewat meskipun zombie aneh-aneh. Ya jadi intinya gitu guys, Luffy dengan mudahnya mengalahkan zombie-zombie. Dan yang kocak itu ada adegan Luffy ketemu ini zombie kayak kakek. Pertama ketemu zombie. Terus kakek terluka parah. Itu zombie tahu. Itu zombie. Terus habis ngalahin mereka yang bener-bener zombie, ada seorang kakek terluka. Wah, ada zombie lagi. Tapi aku pokoknya dia malah salah gitu loh guys, maksudnya. Jadi gue lucu. Dan dari situ sih jelas permasalahan di pulau itu. Kenapa? Jadi kakek itu dan beberapa temannya ya. Ya, dan nggak muncul orang-orang yang lain. Karena dia kalau kena sinar matahari mereka akan mati karena nggak punya bayangan. Gitu. Jadi kalau malam, siang malam isinya sembunyi aja. Betul. Terus diceritakan jadi mereka terjebak di situ, nggak bisa keluar karena nggak punya bayangan. Dan yang ngambil bayangan adalah Shichibukai. Jadi kekuatannya Moria adalah mengambil bayangan dan memindahkan itu ke zombie. Bukan ke zombie, ke orang yang sudah mati. Jadi dia bisa hidup sebagai zombie gitu. Ke jenazah orang yang sudah mati. Dan kan beberapa tuh kayak jenazah orang hebat juga yang sudah diambili sama Gecko Moria. Betul. Ini supaya bangkit terus jadi prajuritnya Gecko Moria gitu. Ya, tapi pas itu kayaknya kita belum tahu sampai situ deh. Iya. Makanya pas di rumah hantu sempat muncul Yohoho. Si Nami, Usop loh, kok ada si Yohoho? Padahal itu orang lain, zombie samurai. Iya. Pas itu kita nggak tahu loh, kenapa kok orang ini Yohoho? Loh. Iya benar. Maksudnya tapi kan secara kelakuannya itu mirip sama orang yang diambil bayangannya. Tapi
ya sudah nggak sadar, Fisik, nggak ya, tahu, tapi nggak tahu deh fisiknya itu. sekuat sama sesuai dengan jenazah yang dipakai. Oh, itu balik lagi ke Nami Usop Chopper yang akhirnya udah mereka mandi mereka terus ya mulai menguak misteri satu-satu tuh, kayak kenapa kok ada foto-foto Sindri itu asistennya Hawkback tuh. ya Ternyata Sindri itu juga nanti baru di reveal ternyata adalah sudah meninggal juga aslinya. dia sudah di reveal Sudah di karena reveal Nami baca buku dan di situ ada buku-bukunya iya. Hawkback itu. Ya. Tapi ceritanya dia siapa itu nanti. Ya itu. Mereka Kayak kira harus, maksudnya kabur. mereka bertiga ini udah tahu loh. Sindri ini harusnya udah mati kok masih hidup kayak gitu. Terus pas mau masuk ke kastil itu kan diomongi Chopper kan mau lihat laboratoriumnya, tapi Hawkback langsung emosi. Ya. Nah, terus dari runtutan kejadian di itu, dia terus penasaran, terus cari-cari, terus akhirnya nemu tuh, ngintip ke laboratoriumnya Hawkback lagi kayak mau ya itu. melakukan prakteknya. Itu aku agak lupa sih. Aku ingat pokoknya mereka kabur akhirnya. Terus ketemu zombie binatang yang aneh-aneh. Ya. Di situ Luffy siapa? Nami mau ditangkap sama yang ternyata sempat direveal tuh akhirnya. Musuhnya siapa? Ada Hawkback satu, Absalom manusia transparan, sama si Horo Perona yang kekuatannya ngeluarin hantu-hantu itu. Hantu-hantu yang bikin kita drop. Tapi sebelum itu Perona ketemu Luffy sama. Oh iya sempat. Iya, tapi ketemu hantu itu. Hantu itu. Sing mereka kena. Aku tidak ingin hidup. Kalau aku hidup lagi, aku ingin jadi tripang ngono. Luffy ngomong ngono. Jadi kayak menghilangkan motivasi semangat gitu loh, jadi negatif. Iya. Gitu. Nah, oke. Itu nantinya ada epic moment. Oke. Ya itu di reveal satu-satu musuhnya udah tahu ternyata ada 3 pentolan nih. Plus 1 bosnya Gecko Moria. Ya, tapi Gecko Moria tuh belum ditampil ya. Ya. Baru kelihatan bayang-bayang dan suaranya. Yo. Bayangan bentuknya agak aneh dia orang itu. Yo. Terus si Nami ditangkap Absalom, Usopp dan Chopper berhasil kabur rasanya. Ya. Dan yang lucu juga kan Absalom sempat di strum yang sama Nami. Terus si Absalom, inikah getaran cinta? Sempat disetrum pakai klimataknya. Oke, kita kembali ke Luffy dan kawan-kawan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menolong kakek terluka. Dengan motivasi untuk bisa menyelamat Nobruk juga dong. Iya. Mereka lanjut jalan, tapi di perjalanan mereka akhirnya mulai hilang satu-satu ya. Betul. Pertama ada Sanji hilang. Zoro hilang. Itu udah masuk kastil loh. Akhirnya kan masuk. Tanya kakek itu ya apa menuju Moria. Terus masuk kastil. Lah di kastil itu dia ketemu penjaga dulu toh. Penjaga gerbang kastil itu terus ada berapa kroco-kroco. Ada apa? Kepala pokoknya dikalahno semua. Badan babi. Ada babi terus apa gitu. Kepala babi. Terus ada keset. Terus ada keset beruang itu toh. Itu tapi semua kalah. Terus akhirnya Sanji hilang. Terus lanjut lagi jalan, Zoro hilang. Ya. Lanjut lagi jalan. Sebelum Luffy hilang sempat lawan itu ya. Kayak prajurit sing kuat. Ini yang kayak beda sama kayak zombie awal tadi. Ini kayak yang prajurit yang udah meninggal gitu loh. Sing kuat-kuat pakai armor, pakai apa. Dan itu semua kayaknya kebanyakan anak boy Absalom enggak salah ya. Iya. Itu sing kuat-kuat. Sempat kewalahan tuh Franky sama Robin, tapi akhirnya Luffy hilang. Si Robin sama Franky sempat jatuh jembatannya supaya yang lain jatuh semua. Musuhnya jatuh semua. Terus Franky sama Robin ketemu musuh cukup itu merepotkan juga. Laba-laba. Ya. Ternyata
mereka kan bingung ngelaknoe gimana. Ternyata Brook datang dan Nah, Brook ngasih tahu datang caranya. dengan ya kasih Yaitu dengan garam. garam. Kenapa garam? Itu dijelasin juga tuh. Soalnya itu adalah kekuatan buah setan yang dimana kekuatan buah setan kan kalah sama laut, air laut. Oh iya, garam kan berasal Garam dari air laut. juga. Nah itu kelemahan nih bayangan. Iya. Kalau dimasuki garam bakal Jadi kembali ke arwah pemiliknya. itu, Ya, arwah balik. arwah atau bayangannya balik ke itu ya, Ya betul. Ke pemiliknya masing-masing. pemiliknya. Nah akhirnya di situ Nah itu ketahuan. aku baru tahu juga ternyata kekuatannya Brook tuh pakai pedang itu. Oh iya, di sini baru ditampilin. Soalnya aku kapan hari kan tanya kamu, "Lu Brook nih apa tuh kekuatannya?" Masuk Oh. yaudah kru kapal tapi cuma nyanyi-nyanyi doang. Ya pasti ada skill untuk bertarungnya lah. Nah di situ akhirnya karena Luffy, Zoro, Sanji hilang, aku lupa pokoknya mereka memutuskan untuk balik ke kapal ya. Atau mereka ketemu Usopp dulu. Aku kok ya lupa. Pokoknya intinya mereka kembali ke Sunny lagi nanti. Setelah mendengar cerita dari Brook yang bikin Frankie menangis. Oh iya. Balik ke Sunny soalnya siapa nih namanya, Nami, Usopp sama Chopper kan ya wes itu Usopp kabur Chopper, lah dari Usopp kastil Chopper itu. udah balik, Nami kan masih ditangkap. Oh iya sih. Usopp, Chopper, Frankie, Robin kembali ke kapal. Ternyata di kapal udah ada Luffy, Zoro, Sanji, di mukanya diikat pakai obong. Jadi konyol-konyol. Yang di Teler mereka. yang tahu bahwa bayangannya harus diambil ya ternyata ya. Nah terus dibangunkan sama Usopp. Ada pendekar pedang berbaju seksi membawa daging. Langsung bangun semua. Ya, bangun semua. Nanti yang itu akan ada nanti. Pendekar pedang cewek seksi membawa daging. Nanti akan ada. Tapi masih jauh. Kebohongan Usopp yang menjadi kenyataan. Iya itu. Akhirnya mereka di situ briefing dulu. Nelson. Ini bayangan kita bertiga udah diambil. Nami ditangkap. Berarti kita harus balik lagi untuk benar-benar ngalahno Moria. Dan kita akan bagi tim gitu. Si Frankie juga sempat cerita tentang Brook. Oh ya. Kenapa Brook sampai segitu pengen mengikat janjinya apa ya? Maksudnya ngambil bayangan untuk Ya, bisa bertemu sama temen lama nih gitu toh. nama temennya adalah Labun. Ya. Dan yang tahu Luffy, Zoro, Sanji, Usopp tahu. saya tahu. Terus, Labun? Dong. Kamu tercengang enggak? Enggak ya, biasa. Enggak, udah tahu aku. Kamu sih ngomong itu nih. Gara-gara ada yang tanya. Kamu yang ngomong itu Gold Roger, nggak mungkin. Ya aku berusaha mengalihkan tuh, aku bilang Gold Roger. Nggak percaya aku. Ya itu ya. Jadi soalnya pas itu kalau kita ngikuti One Piece dari awal, dari titik thriller bar ke titik itu butuh waktu berapa tahun gitu ya, panjang. Iya. Jadi orang-orang pas nonton itu apa iki? Labun. Jauh banget gitu. Betul. Yang aku nonton hanya dalam 2 bulan itu ya. Tak kebut ya aku, tapi lumayan itu sih. Lumayan. Ya bukan lumayan ya, memang kagum sama jalan cerita nih itu loh. Kalau sekarang kan mungkin mikirnya sudah diatur kayak gitu. Nah, dulu kan memang bertahun-tahun kayak tiap minggu baru keluar, kayak kena penasaran gitu. Iya, kayak jarak dari pertama kali munculnya Labun sampai ke titik thriller itu sejauh itu mikirnya loh. Sendiri wis lupa. Betul. Sampai disebut baru iya. Nah, terus akhirnya mereka mulai misi penyelamatan Bayangan dan Nami. Bagi 2 tim. Ya, ada yang menyelamatkan Nami, Sanji, Zoro, Usopp, Frankie ya kayaknya. Mereka berempat jadi 1 tim. Terus Luffy, Chopper, Robin langsung ke Gecko Moria. Ya. Untuk ngalahno the big boss. Ya. Sing lucu itu pas Sanji tahu apa yang terjadi pada Nami, dia langsung marah deh. Iya. Itu lucu sih. Bahkan marah lagi saat rencana mau dinikahi itu deh, tahu toh. Panas lagi.
Jadi Super Saiyan. Lucu. Aduh. Oke, akhirnya mereka mulai misi penyelamatan ini. Nah, ini Di tengah misi penyelamatan kan Gecko Moria sudah itu toh. Sudah dapat bayangannya Luffy terus dimakan ke itu toh. ya raksasa tuh. Ors. Iya, raksasa yang ternyata Gecko nih sudah dapat mayate dan memang disimpan ya. Ya. Untuk dihidupkan kembali gitu. Terus Sanji sama Zoro juga udah sempat keluar yang kita lupa mention tadi. Sanji bayangannya dimakan penguin, dipakai. Tuh itu kan di saat ini toh, saat Nami belum ketangkep. Iya tadi kita kelewatan. Sebelumnya ya. Nah itu ternyata, loh kenapa kok? Kok nggak boleh melukai wanita? Ternyata rohnya Sanji bayangannya Sanji nemplek di situ. Kita kan sih bingung loh. Kok ngiki kayak Sanji? Aku juga. Ya, suruh ke samurai siapa gitu. Nggak gitu terkenal toh. Om siapa gitu. Tapi ya kemampuan pedangnya wis ketoro itu. Kemasukan Zoro. Nah ini the battle satu persatu ya. Tadi kan bayangannya Luffy kan masuk ke Ors itu. Ya. Nah, biasa nih kalau orang kemasukan itu tuh ndak langsung taat sama Gecko toh. Ya. Nah, apalagi yang masuk tuh Luffy sifatnya Luffy free banget, kebebasan itu lagi Ors itu tuh malah melukai zombie yang lain, terus cari makan rusak istana kayak gitu loh. Tapi Gecko ini wis tahu ya memang butuh waktu gitu. Nggak bisa langsung jadi wis itu Ors dengan bayangannya Luffy itu berkeliaran lah di Thriller Bark. Terus Luffy akhirnya ketemu sama Luffy ketemu Moria. Moria toh. Ya. Terus Luffy langsung ketemu bosnya. Ini cukup cepet sih dari mulai petualang sampai Luffy ketemu. Menuju ke situ tuh kepanjangan menurutku bridge terlalu banyak pernik-pernik sing apa sih gak penting gitu loh. Nah ini di situ tengah-tengah itu ada mulai pembagian ini lawan siapa. Aku Chopper lawan siapa ya? Chopper lawan Hawkback. Iya. Chopper Robin lawan Hawkback dan anak buahnya. Usopp, ya lah, lawan si Perona. Sanji Absalom. Zoro Franky lawan ini. Pedang. Ryuma. Samurainya. Itu ya Wano ya. Bener. Soalnya di-mention kok sama itu. Iya, samurai dia sendiri. Samurai legendaris dari negeri Wano. Dan yang akhirnya memberikan pedang pengganti untuk Zoro. Dan seru ya saat itu. Kita nggak tahu Wano itu apa. Yang disebut samurai dari negeri Wano. Kita Wano adalah negeri samurai. Iya. Nah itu dari 4 pertarungan, beberapa pertarungan itu, yang favoritmu yang mana? Yang favoritku. Kalau aku udah jelas lah ya. Usopp. Enggak ada ya. Ya Zoro aku suka juga. Soalnya kayak gentle juga orangnya. Samurai. Gentle loh cowok. Kita bahas dari Zoro dulu ya. Nah yang Luffy tuh rada iku cengengesan soalnya. Ya. Lawannya kayak karena Zoro favoritmu, kita bahas dari Zoro dulu. Ya. Jadi pokoknya Brook sempat muncul tau deh, mau ngalah Noriyama tapi nggak kuat. Nggak bisa. Secara fisik wis kalah. Oh iya, karena kenapa Brook mau ngalahin Ryuma? Karena Ryuma ini bayangannya, yang pakai bayangannya. Kalau dia ngalah Ryuma, bayangannya akan bisa balik. Nah, tapi sudah beberapa kali Brook coba tuh memang kemampuannya dalam beda. Dalam berapa tahun itu kalah terus. Akhirnya Zoro tertantang tau, soalnya sama-sama samurai. Posisi itu Brook wis kalah toh, terus datanglah Franky sama Zoro. Terus Franky itu ngapain ya? Franky masih semangat. Ayo, enggak tahu. Dia lupa. Terus pokoknya Franky di nolongi Brook, nolongi Brook, terus Zoro lawan itu. Dan itu dibuat kayak seakan-akan Zoro kalah awalnya. Iya, aku juga. Ternyata itu endingnya Zoro terpental.
menang. Tapi itu keren sih. Ya pertarungan Zoro selalu keren emang. Iya. Kayak Iya. terus lari-lari di atas, swing swing swing. Sampai akhirnya Ryuma mengaku kekalahan itu. Heeh. Kamu lebih kuat apa ngono? Ini kuberikan pedang. Pedangin namanya apa? Susui apa Ya, ya? susui. Iya. Kalau Terus bahasa aku Indonesia, penasaran. Heeh. Terus aku penasaran pedang itu apa? Oh, ya itu. Pedang dari Wano. Pedang di mana? Nanti di Wano ada cerita lagi tentang pedang itu. Oh, enggak. Yang pas epic momennya enggak itu banget sih. Maksudnya dek yang 1 lawan 1 aku suka pertarungannya Zoro lawan Ryuma itu. Tapi nanti di scene lain tuh aku ada Oh ya. yang lebih suka gitu. Sesudah ini nanti. Iya, setelah Oke. ini. The next setelah itu favoritku, Usopp lawan Perona. Nah, itu. Yang paling mind blown adalah ketika Semua lumpuh dengan rohnya Perona. Tapi ternyata pas Usopp kena Tidak dia- terjadi apa-apa. tidak terjadi apa. Nah ini benar-benar arc yang tidak terjadi apa-apa. Usopp juga tidak terjadi apa-apa. Terus jadi kan Dia bingung di Perona ini kaget loh. Kok gak mempan. gak mempan ditambahi sing Kasih wakeh lagi. tetep gak mempan. Terus akhirnya Usopp dengan gentle-nya dia ngomong apa yang karena Dari awal aku udah negatif. sejak awal aku negatif gitu, maksudnya secara sifatnya gitu loh guys. Ya, dia orangnya itu selalu negatif. Takut Jadi gitu, dikasih gak negatif berani. pun gak ngefek. Iya. Dari awal Negatif. itu mind blown sih. Itu malah terus siapa Peronanya kan jadi malah sebaliknya toh. Malah terus jadi baik gitu Iya. toh, liatin. Ini kayak misalnya di Skype ya, Hmm. pas Enel di lawan Luffy gak mempan. Nah, Oh ya, shock. gitu. Mungkin Benar. di seluruh dunia hanya Usopp satu-satunya musuh alami Perona. Iya. Dan pertarungannya juga keren. Awalnya lah Usopp sempat kalah tuh. Ya. Sampai akhirnya yang karakter yang udah nggak lama kita pikir nggak bakal muncul lagi, akhirnya muncul di sini ya. Sogeking. Oh alah. Yo let's go Sogeking. Keren pas Sogeking muncul di langsung ngasih garam ke beruangnya. Terus akhirnya dengan kekuatannya DE menganalisa apa sebenarnya kekuatan Perona. Ternyata itu cuma proyeksinya Perona. Sing asli ada di kamare. Kok bisa ya? Dia kok bisa ngerti ya? Aku nggak loh, nek Perona itu ternyata kayak mimpi roh gitu. Iya, soalnya kan selama itu dia ngelawan, dia nggak pernah ngelihat Perona itu secara fisik langsung. Nggak kesentuh gitu loh, kayak Perona pas nyerang dia lah. Seakan-akan tembus tapi nggak kena. Ternyata itu cuman ini aja bayang apa Oh, ya pinter juga ya Usopp ya. proyeksi. Ya Usopp memang termasuk yang paling pinter sih. Iya sih. Luffy. Ya secara otaknya encer tapi kayak semangatnya Negatif. negatif itu. Tapi Iya ada sih ya gunanya. sih. Soalnya dia yang buat klimatak gitu-gitu ya. Nah, yang seru juga sempat ada orang bikin teori-teori. Hmm. Gimana kalau Usopp nggak ikut lagi pas di Water Seven itu Usopp nggak ikut. Hmm. Ada yang bilang kru topi jerami akan kalah di Thriller Bark gara-gara Perona. Iya. Ya Benar. itulah oke-nya Usopp. Itulah oke-nya Usopp. Oke. Oke, next is the Itu epic juga terakhiran itu loh. Dia pakai cara sing menurutku konyol. opo iki dikasih coro ngono. Nggak perlu Kasih coro terus dipentung balon 10 ton, sebelumnya 5 ton, sekarang 10 ton. sampai sama Peronane pingsan belum ke itu ya. Itu epic. Ternyata nggak perlu Cara menangnya terlalu dengan nakut-nakuti aja. iya, terlalu out of the box banget sih. So, waduh, menang cara kayak gini. Terus ini mungkin salah satu pertarungan yang nggak difavoritkan sih. Siapa? Chopper. Iya, menurut gak jelas. Ya itu kayak konflik antara Chopper, dia kan awalnya ngagumi Hawkback. Tapi setelah tahu kenyataannya dia langsung ilfeel dong. Dia itu nggak benar sebagai dokter kan, Iya. nggak oleh gitu. Terus ada cerita itu ya. Flashback yang tentang Ya kenapa dia kok akhirnya iya toh. soalnya dia suka sama Cindy.
tapi dia tidak bisa mewujudkan saat Sindri udah mati, dibangkitno lagi. Karena enggak kan singkat banget tuh ceritanya. Ya, cerita panjangnya gimana? Kan deh itu tuh kayak dokter, memang dokter asli kan. Nah dulu tuh punya pasien Sindri ini penyanyi terkenal gitu toh. Ya. Terus dia kayak memuja-muja nih Hokbaek. Nah suatu ketika dia ada konser toh. Ya. Dia wis nyiapno nih Hokbaek udah nyiapno bunga gitu. Ternyata Sindri ini sudah ada pacar istilahnya atau tunangan gitu langsung. Baru ya. Itu terus kayak dia heartbreak gitu loh guys, Hokbaek ini. Ya. Tapi heartbreak itu ya nggak sampai gila terus mau bunuh pacarnya enggak, tapi setelah selang beberapa bulan tuh ternyata Sindri ini kecelakaan kepleset topo gitu terus meninggal. Ya. Nah itu tambah heartbreak lagi. Terus datanglah Gecko Moria yang ngasih aku bisa bantu hidupno Sindri ini, tapi tolong kamu bantu kerjasama setiap ada niatno jenazah gitu loh. Jadi kayak timbal balik gitu, simbiosis mutualisme yang jahat gitu loh. Itu diceritain flashback itu waktu Chopper lawan Hokbaek ya. Tuh terus sing Sindri itu lawannya siapa ya? Sindri enggak langsung Robin kali ya. Tapi Robin ya enggak terlalu ini sih. Di situ ada yang hantui Sanji sama Zoro akhirnya bertengkar dewi. Kan ada hantui penguin sama hantu samurai Zoro itu. Kan mereka bertengkar sendiri akhirnya. Itu sama Hokbaek tuh di sekitaran situ tuh jadi satu kan mereka. Jadi satu semua. Kan kayak dipancing disuruh Hokbaek apa gitu tuh toh. Ya. Terus akhirnya mereka perang dewe terus kabur. Ya itu. Pokoknya Sindri itu sempat kayak nunjukin emosi sampai nangis apa. Iya, itu kan sama Chopper tuh pasan. Nah, ya itu. Si Sindri mau ngelawan tuh kayak hati nurani ini dia itu enggak kan gitu. Jenazah pun sih punya hati nurani. Karena kan Chopper ngomong manusia tuh enggak bisa tiba-tiba kamu nggak bisa menghidupkan piye gitu loh. Seorang yang mati terus masuk hidupkan kembali itu lah kayak jiwane itu beda. Nggak bisa kayak gitu. Ini lebih ke emosionalnya. Kalau secara fight-nya emang nggak terlalu ini. Makanya aku merasa dari semua pertarungan Chopper menurutku kurang berkesan sih. Aku jadi tidak terlalu ingat. Ya itu emosi kamu Chopper di Smackdown. Dari atas dinaik sama Robin terus Smackdown. Tapi nggak mati ya. Terus endingnya Hokbaek ini benar-benar menggambarkan kedokteran yang tidak semestinya ya. Betul. Maskernya dipakai di dagu. Ya enggak? Iya. Tidak seharusnya, tidak semestinya. Emang nggak bener. Oke. Lanjut. Sanji versus Absalom. Dan ini juga cukup kontroversial ya. Ini yang diserang SJW juga. Soalnya kayak Sanji itu terlalu mesum. Dia terlalu mesum sampai pingin makan buah itu. Tapi kayak aku enggak. Buah apa sih? Buah menghilang ya. Jadi DE itu kan lawan Absalom. Dia wis emosi banget toh. Soalnya selain nganu Nami, si Absalom juga menghancurkan impiannya dia. Yang impiannya dia adalah memakan buah hilang-hilang. Alah, gak notice aku itu. Nah itu, kenapa Sanji sampai emosi banget? Soalnya Sanji dari dulu ngincer buah hilang-hilang. Parah. Nah itu yang diserang SJW. Tapi menurutku ini adalah puncak komedi dari Sanji. Ini lucu banget sih. Jadi, kau telah menghancurkan impianku. Kamu makan buah itu Nomi. Terus dia sempat ditanyain, emang kamu mau pakai untuk apa buah itu? Untuk mengintip. Maksudku untuk berbuat hal-hal baik. Oh iya ada keceplosan nih deh. Iya. Itu Sanji. Si mesum tapi menurutku itu kayak
Ya memang karakter yang dibuat itu ya. Kayak apa ya, kayak kita itu nggak nyangka jokesnya bakal segitunya. Sama kayak jokesnya Usop tadi, kita kayak wow ternyata Usop kayak gitu. Oh, menghancurkan impian Sanji, oh, ternyata bukan buah itu. Makanya Sanji dari awal bisa ngalama dengan mudah ya. Iya. Soalnya dia tahu kekuatan buah itu apa, cara Iya. ngalamanya. Ngerti deh, wis. Iya, iya. Ya karena dia cari tahu kan Iya. buah itu. Yes, akhirnya Sanji menang. Sanji menang dengan sing keren juga pas dia ngangkat Nami. Dan supaya baju Nami tidak kotor. Jadi karena diserang terus. Iya. Tapi akhirnya tetap menang lah. Oke. Oh, ada satu momen epic juga pas Apa-apa. Pas Frankie tiba-tiba bikin jembatan itu loh. Ada nggak ya? Oh iya ada. Sampai bikin jembatan ada detail itu loh. Detail pagerin. Iya. Awal-awal kayak gitu. Ya itu. Terus nanti pas lawan Ors juga tiba-tiba dia buat tangga. Buat tangga di udara itu keren sih. Kopla. Dan itu kayak sebelumnya kita nggak pernah lihat skillnya Frankie ini kepake di pertarungan di sini muncul. Keren sekali. Oke, kita lanjut. Semua pertarungan anak buah pembuka udah selesai, kita pertarungan puncak. Yaitu tapi itu Luffy sudah di Luffy lawan Moria. Tapi kan sudah out of itu toh, trailer bug main itu toh, dia kan ngejar Sesudahnya lagi. Gecko Moria itu sesudahnya. Sudah pertarungan kroco-krocoy. Pokoknya kita belum. Oh, bukan sesudah. Di tengah-tengah itu Iya, di di tengah Sleepy. itu tuh Luffy Moria itu kan kayak kabur-kabur toh. kabur. Pokoknya dikejar itu kabur. Lah ternyata Luffy ini ngejar bayangan nih. Itu kekuatan lain ding. Awalnya memang ngejar Moria tapi terus kan cuma bisa di switch BDE gitu toh. Iya. Bayangan. Sementara teman-teman yang lain yang udah berhasil ngelakno musuh-musuhnya masing-masing. Ketemu Ors. Ya itu, akhirnya mereka bersatu padu menggabungkan kekuatan untuk mengalahkannya. Nah, karena Ors itu tadi kan yang sudah free tadi itu udah otaknya sudah nyangkut. Oh, aku ini adalah anak buahnya Moria. Jadi dia balik terus mau bantu. Terus dia kayak di tangannya sudah ada tuh wanted semua kru topi jerami. Iya. Udah ditandai. Kutandai kau mau nangkap semua gitu. Dan sing seru dari pertarungan ini yang lebih tepatnya yang seru dari arc ini adalah mungkin pertama kalinya kita lihat semua kru itu menggabungkan kekuatan untuk melawan seorang. Ya. Ya itu kan, belum sama Luffy. Ya Luffy nggak dihitung lah. Ini semua kumpul gitu kayak ya kita menyatukan kekuatan, serang ini gitu. Kayak tim kerjasama tim ya. Dan salah satu formasi tim yang paling keren adalah mari bergabung jadi robot. Iya, aku gak jelas banget. Frankie jadi badan, Chopper menjadi kepala, Sanji dan Zoro kaki kanan nih kiri tuh. Usop tangan kanan. Ayo Robin menjadi tangan kiri. Nggak mau. Harga diri katanya. Ya itu kayak misal anak cowok suka main robot-robotan terus cewek ngapain sih lo ngomong gini. Itu konyol. Oke, terus akhirnya mereka kayak serangan kombinasi. Yuk kita serang kakinya, serang apa ngono. Tapi pada akhirnya tetap kalah. Dan ini dia. Aku sempat lupa pakai si Luffy terakhirnya sama si Moria gimana. Pokoknya Luffy pada akhirnya dikasih kekuatan bayangan untuk ngalahin Ors. Kan mereka sampai jauh sampai ke hutan-hutan tempat ketemu kakek itu lagi tuh. Terus akhirnya Luffy sadar loh, ini ternyata hanya bayangan, tapi dia itu kayak kekuatannya juga wis habis. Terus ada orang sing kayak kakek tua yang kehilangan bayangan yang adalah bajak laut juga dan dengan krunya. Oh iya. Itu Lola kayaknya. Bukan. Timnya Lola. Nah itu tuh tahu bahwa kamu topi jerami bla 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 bla, hanya kamu yang bisa membantu kita. Ya. Untuk bisa mengalahkan Moria. Ya apa caranya aku gak bisa nih. Ternyata mereka simpen bayangan-bayangan. Wes nyuri bayangan-bayangan yang
sudah dibunuh-bunuhi terus ditangkepi gitu loh bayangannya. Lah terus itu jeli kabeh ke Luffy sampai ratusan bayangan, akhirnya yang bikin Luffy itu jadi biru yang jadi Nightmare Luffy itu. Lah di saat itu di Ors ini tuh wis sampai kalang kabut kabeh gak ono sing iso ngalahke kan. Terus sempet Robin juga bayangannya diambil juga toh. Iya, Robin sempat diambil. Terus wis ini wis aduh nggak ngerti carane piye. Nah, iki datang penyelamat. Tapi Lakon selalu datang carry. Di saat itu juga posisi pokok Usop mau diinjek apa piye itu ya, terus ditolong iya. Usop atau Nami momen Nightmare keluar itu kan Usop pas nyelamat Nami atau Usop gitu. Akhirnya dicekeli tangan kiri Nami, tangan kanan Usop, tidak salah. Benar-benar langsung di ke cepat cepet diambil. Banting itu kayak bantingnya iku di udara Luffy iki. Keren sih. Ya, tapi memang itu aku ya kayak tahu memang kemampuannya Luffy itu belum seberapa ya yang tanpa bantuan bayangan dia nggak bisa loh. Tanpa bantuan bayangan, maksudnya kayak ini tuh juga menjelaskan bahwa yang terjadi di Sabaudi nantinya tuh loh yang aku kayak terus kereta ke sana. Bener ini tuh belum bisa menuju New World gitu loh. Iya. Karena di depan sana aku musuhnya tuh wis jauh lebih seperti krokodil, berapa kali lipatnya krokodil. Sempat gitu dimention juga loh kalau Moria itu sempat menantang Kaido. Tapi ya, kalah. Di itu juga maksudnya nyata nolek Moria itu sebenarnya nggak kuat-kuat amat dibanding New World. Gitu. Tapi nek Luffy sendirian, maksudnya nek dulu di mungkin level yang kita sekarang lihat di East Blue kuat banget sih. Tapi mulai Grand Line ya mulai keras sekali. Mulai sulit. Mungkin waktu dulu nonton gitu ya, karena belum tahu ya. Kalau sekarang kan adanya YouTube apa, aku kan mesti sudah cari informasi gitu. Nek memang saat dulu tuh melawan sing besar-besar itu sopo. Soalnya kan nggak ada kayak training khusus gitu loh. Si Luffy tuh belajar dari mana tuh perangnya kayak kemarin terinspirasi dari kereta kayak gitu loh. Maksudnya nggak ada yang bener baling-baling. Saya ngetrain deh bener-bener perang secara bener dengan teknik-teknik sing gitu tuh udah ada. Belum ada. Gitu. Dia kayak belajar sesuai dengan perjalanannya. Terus karate apa dia no kayak gitu nggak ada sing guru yang menuntun deh gitu. Belum ya nanti akan ada. Ya itu ya aku emane tuh itu loh ya mungkin itu salah satu hal yang bukan banyak sih kekurangannya lu cerita One Piece, ya itu nggak ada kayak latihannya atau apa. Itu yang kurang, kecuali Zoro ya itu training terus patut dianjungi jempol sih. Terus tadi sampai mana ya? Tapi kita ada yang kelupaan untuk mention Lola yang tadi. Lola itu ternyata jadi hantu yang apa itu namanya babi hutan. Sing ternyata suka ambil Absalom. Yaitu di awal-awal karena juga, memang dia aslinya maksudnya roh yang masuk ke babi hutan itu tuh baik. Makanya kan dia malah terus membantu Nami. Ya gitu. Itu ya salah satu ternyata bayangan yang membangkang. Gak nurut. Betul. Pokoknya terus kita lanjut ke Luffy. Nightmare Luffy akhirnya bisa ngalahno si Ors. Terus Nami memutuskan pokok menghindar dari situ terus balik ke kapal toh. Ya. Akhirnya Nami yang bertemu seorang si Chibukai lagi itu toh. Nami. Ya. Nami kan pertama ketemu sama Kuma. Aku jujur aja agak lupa. Nah, pas itu nggak tahu kenapa. Itu nggak tahu kenapa
Di Biarno. Nami. Oh, di Biarno Di ya. Biarno, Nami Ya, kan ke kapal. Lah posisi lihat kapalnya kan lagi dianu Ya. sama Perona tuh. Wis diisi segala macem, Perona mek kabur Oh, bawa iya. Sani. Yang dikena duluan Perona. Lah ya Ya, itu Nami lihat tuh kejadian itu. Ya, Ya ada Bartolomeo Kuma dijelaskan juga itu salah satu si Cibukai. ya. Yang katanya dia juga maksudnya yang ditakuti lah di laut itu loh. Di laut itu lah kekuatannya itu nampak itu dia bisa menghilangkan kayak dia punya pemakan buah apa gitu. Ini kayak anunya kucing gitu. Kucing ya. Bantalan kucing. Bantalan kucing. Itu agak aku awal juga bingung kok apa sih maksudnya itu kok hubungannya sampai menghilangkan orang. Kena itu juga nggak bisa loh. Maksudnya senjata apapun kena itu mental. Ya, kayak toeng-toeng gitu. Terus dan bisa menghilangkan orang yang kena itu nggak tahu kemana. Terus serah Kuma mikir kemana, terus plak gitu. Ya, Perona yang jadi korban pertama. Korban pertama Nami lihat. Tapi untungnya ya Nami nggak diapa-apain, cuma lewat gitu. Tapi kan dia lihat wah ini membahayakan ngono. Kuma kan sempat ketemu Gecko Moria juga tuh pas itu awal. Sebelum mulai tarungnya itu. Itu untuk dimension aja itu sih, tapi enggak mental ya. Kita sing kelewatan tadi. Dia ngomong toh bahwa pemerintah dunia sing nyuruh. Jangan sampai dia kehilangan satu sisi Bukai lagi. Makanya dia ngirim aku untuk bantu kamu. Tapi Moriane nggak mau. Emang seberapa hebat mereka? Jangan remehkan aku. Habis itu akhirnya Kuma kemana? Yes, ditinggal. Terus ke kejadian Kuma nampak di Thousand Sunny itu. Nah di situ Kuma sempat mention kalau ada si Chibukai yang baru. If I'm not mistaken. Oh iya. Udah ada pengganti krokodil. Disebut namanya. Marcel Detich. Marcel Detich. Yang info ya benar-benar di situ. Itu cuma sekilas info. Tapi Jerami belum tahu ya. Iya, yang tahu cuma Kuma. Kok Moria. Tapi Moria karena wis dianggap kayak diremehno gitu. Dia nggak memperhatikan itu kok. Nggak perlu bantuanmu kayak gitu. Oke, kita kembali ke pertarungan akhir lawan Ors. Akhirnya Luffy menang dong. Terus bayangannya Luffy keluar, Nightmare Luffy hilang. Jadi Luffy biasa. Tapi ternyata Ors belum kalah. Masih ada bos sebenarnya, Gecko Moria baru muncul. Itu bayangannya Luffy udah balik, enggak toh? Aku lupa. Enggak. Terus kemana bayangan? Yuk disedot itu. Oh, disedot Moria. Soalnya pas mungkin balik tapi ini pingsan ya Luffy nih. Aku juga lupa sih. Pokoknya kebakar tuh. Yang nampak kebakar setelah matahari ada itu Sanji, Robin sama itu sih. Soalnya Luffy wes terkapar. Oh iya, Luffy terkapar. Pokoknya akhirnya Moria kan aku nggak terima iki. Salah. Luffy 100 bayangan, aku akan lebih 1000. Bayangannya wakai sampai dia jadi kayak nggak bisa ngomong. Dan itu bahkan kepenuhan. Iya menurutku ya, karena dia terlalu apa ya namanya? Serakah mungkin. Ya serakah. Dia gak terima, aku bisa lebih banyak, let's go. Padahal dia nggak bisa kontrol. Tapi ya itu keuntungan buat Luffy juga ya toh. Tinggal di ngantemi terakhir Luffy juga. Ya, ditinju sisa tenaganya ngantemi Moria sampai bayangannya muncrat dari mulutmu. Ya, sampai itu keren juga sih. Bener dipukul sampai habis gitu terus akhirnya matahari pagi mulai terbit. Ya. Dan ketika matahari terbit, orang-orang yang nggak ada bayangan nggak boleh sampai kena matahari. Betul. Jadi mereka bisa musnah. Ya. Tapi Zoro, Sanji, Robin tetap teguh berdiri. Iya. Dia yakin Moria sudah dikalahkan. Betul. Dan saat tubuhnya mulai menghilang, tiba-tiba bayangannya muncul. Iya. Ternyata masih hidup, guys. Masih hidup. Yeah, let's go. Tapi belum selesai. Ketika kita pikir bos terakhirnya itu sudah selesai, muncullah bos kedua, Bartolomeo Kuma. Nah ini muncul lagi. Kuma. Itu nggak tahu sih, mereka nggak tahu siapa gitu ya. Iya, Luffy udah pingsan di situ. Nah, Luffy sudah kehabisan tenaga, pingsan. Akhirnya teman-temannya yang mestinya mengalahkan Kuma. Nah, Nami itu info. Wah ini bukan musuh sembarangan ini. Iya. Akhirnya ya
ya wis tetap melakukan segala cara gimana nahan Kuma. Tapi akhirnya Kuma berhasil ngalahno semua. Karena Kuma kan mau ngambil kepala Luffy toh. Ya. Pas itu dia ngomong juga. Akhirnya semua tepar. Kecuali satu orang. Sing masih kuat. Zoro. Dan di anime itu pas Zoro kayak mau menyerahkan diri gitu, jangan ambil Luffy, ambil aku aja. Lah dek komik ada Sanji sempat itu nggak? Ada sempat. Oh iya, anime juga gitu. Sanji malah mukul Zoro, aku saja. Pikirku Sanji ki ora wong terkenal apa ya, kumane ki gelem ngono kok ngorbanno diri aku gitu. Terus balik maneh ditinju maneh ciplok terus akhirnya Zoro sing masih kuat sampai akhir. Akhirnya bikin perjanjian Kuma antara Kuma sama Zoro. Dan itu muncul lagi kekuatan lain dari Kuma. Yaitu mengumpulkan semua rasa sakit. Jadi satu itu. Ya, jadi satu gelembung gitu. Pertama nyobain dikit dulu. Ini coba dikit dulu. Dikit aja wis sampai kesakitan ya. Zoro. Oke, kamu siap untuk menerima semua ini? Jadi itu kesakitannya Luffy diambil, diserap sama ini si Paul-nya Kuma ini jadi satu gelembung, guys. Jadi ini posisi Luffy terkapar, sudah diambil kesakitannya. Nah, terus menantang Zoro. Zoro, kamu siap? Oke, tapi kita cari tempat dulu. Tempat lain. Oke deh, ke tempat lain jauh dari teman-temannya itu. Terus oke, siap. Dan setelah itu tidak terjadi apa-apa ya. Iya, kayak enggak ditampilno juga sih Zoro nyerap semua itu. Kok Zoro masih berdiri gitu aja. Terus kan yang lainnya mulai sadar. Terus Sanji loh. Zoro mana Zoro? Dia nyari. Zoro. Kamu enggak kenapa-kenapa dah? Mana si Kuma itu? Terus si Zoro berdiri apa yang terjadi ngono? Apa yang terjadi Zoro? Terus Zoro jawab, tidak terjadi apa-apa. Dong. Ini salah satu momen epic Zoro yang akan dikenang sepanjang masa. Iya. Tidak terjadi apa-apa. Dimana dia mengorbankan dirinya buat Luffy. Sake of Captain. Iya. Terus akhirnya ya itu sudah di kapal ya. Sudah di pesta pora dulu. Nah, di pesta ini mungkin ini dari seluruh kejadian di Thriller Bark ini yang akan membuatmu menangis. Yaitu cerita masa lalu Brook. Iya, masa lalu Brook. Dan di situ kita tahu kenapa Brook sampai segitunya, gimana prosesnya dulu dia jadi bajak laut. Jadi awalnya mereka itu berlayar sama Labun yang masih kecil. Terus masuk Grand Line, mereka nggak bisa membawa Labun lebih jauh karena terlalu berbahaya di Grand Line. Jadi dia titip ke Krokus yang ada di Tanjung Kembar itu, di gerbang itu. Tunggu kami ya, kami akan kembali setelah mengitari Grand Line. Ya, tapi ternyata di perjalanan 3 tahun kemudian saat habis meninggalin Labun, kaptennya nih kena virus ya. Ya. Sakit, terus dia ngomong, udah tinggalkan kapal ini, biarkan aku mati, kalian cari kru baru kayak gitu toh. Ya. Terus habis itu ya wes Labun sama temen-temennya dapat kapal baru itu ya. Brook dan temen-temennya. Oh ya, Brook dan temen-temennya. Terus akhirnya masuklah ke itu ya, segitiga itu toh. Segitiga. Aku agak lupa juga sih. Ya wis, terus akhirnya terjebak des. Oh, mereka semua itu terjebak di itu. Iya. Sak kru-kru yang lain. Terus dia perang di situ kalah. Makanya kan kapalnya dia wis nggak bisa keluar lagi, wis terjebak di situ. Iya. Oke. Lah itu cuma aku nggak di info sih, memang di anime dia lawan siapa kok sampai kalah. Pokoknya saat-saat terakhir mau mereka mati itu mereka memutuskan untuk nyanyi untuk direkam, untuk didengarkan ke temannya. Karena dia punya itu ya, musik dial. Dial itu. Dial untuk merekam suara. Dia play waktu itu di kejadian saat itu
siapa Brook ngeplay Iya. sekalian sambil cerita. Flashback-nya itu. Mm-mm. Yo ho ho ho, yo ho ho. Mm-mm. Yo ho ho ho, yo ho ho. Musuhnya itu kayak musuhnya pas dia di zaman 50 tahun lalu tuh kayak ada racun gitu loh yang jadi nggak mereka tuh nggak mati Iya, ndak langsung mati perlahan-lahan. kayak ndek senjatanya ndek apa itu dikasih racun Ya. di krunya semua wis kena terus akhirnya Mati satu-satu gugur. mati bersatu-satu. Sampai akhirnya quattro, Mm-mm. trio, duet terus terus duo, satu solo. main piano. Brook main piano sambil nangis. Mm-mm. Dan itu Terus akhirnya dia juga mati. backstory. Tuh. Habis setelah mati akhirnya dia hidup lagi karena dia makan buah setan. Betul. Terus kembali ke masa sekarang, Luffy ngajak lagi, ayo Mm-mm. bergabung dengan kruku. Mm-mm. Terus Brook langsung naik mewek. Karena akhirnya ada teman lagi deh Iya, setelah 50 tahun. 50 tahun sendirian. Mm-mm. Sakno Brook ya. Ya sendirian lo gila, Heeh. 50 tahun guys. Dan di Bayangin. situ dia sempat memperkenalkan diri. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya secara formal. Nama saya Brook, seorang pemusik. Saya siap mengabdi untuk Kapten Luffy. Oh, keren. Dan itu ya endingnya yang emosional. Dan kita akhirnya menyelesaikan arc di mana tidak terjadi apa-apa. Terus perpisahan ini toh, perpisahan kan semua ini sudah balik tuh sama yang Oh iya, kru bajak laut yang bantu Luffy nih. Jadi Nightmare Luffy itu kan juga sudah balik. ya, Terus akhirnya krunya kayak Lola. ya Lola. Terus akhirnya kayak ngadain perpisahan terus itu nggak tahu kalau ternyata Lola toh siapa Nami itu, tapi kok kayak Dia tahu Lola, oh dia tidak tahu. Aku lupa sih. maksudnya dia notice kok baik kayak pernah kita ketemu kayak sebelum. pernah ketemu Oh. ternyata Lola kayak gitu Nami ini. Iya, iya. Terus di terakhirannya Dan Lola ngasih fever card. ya Fever Ibu Card saya adalah bajak laut hebat. Ya. Ini telah mungkin bisa membantu bantu kalian. kamu. Dikasih selembar Fever Card kedua yang diterima kru Topi Jerami ya. Terus si Usopp sama Frankie sempat buat kuburannya. Buat kuburan terus aku lupa itu kuburannya siapa ya. Terus Brook di depan kuburan ketemu sama Zoro, sempat ngomong-ngomong. Nggak inget ya? Pernah ya. Ya itu. Kuburannya Kuburannya siapa ya waktu itu? Teman-teman ini Brook be. iya mungkin ya. Ah. Terus suruh dateng ngupurno pedangi toh karena dia Ya. harus dapat pengganti pedangi. Ah. Tinggal di situ. Nah, itu dia sempat perbincangan sesama anggota kru Topi Jerami. Mm-mm. Dan Brook ternyata tahu apa yang terjadi. Apa? Brook sempat mention lah nggak salah. Apa yang terjadi apa? Tidak terjadi apa-apa itu kayak Brook sempat mention lah dia sebenarnya tahu. Oh bukan, kalau di Oh, bukan anime itu. Ah. salah satu krune Lola itu sing melihat, Oh, tapi dia ngomong jangan diceritakan karena ada dua orang mendengar kejadian Iya, sing iya. itu si Tupai itu ya. tupai. Mereka bayangannya Tupai, dua orang anak buah Lola. Heeh. Pas jadi zombie itu mereka Tupai. Nggak Iya. ingat ya? Nah itu. Pokok ingetnya dia wis kembali itu dia dengerno. Terus pas ngomong mau cerita ke Luffy, tapi Sanji cegah, Iya. jangan ceritakan itu. Ah. Itu memang apa maksudnya kayak dikasih apa ya pengorbanan nih Zoro buat Nggak usah ditahu lah, biarin nggak itu usah aja. tahu gitu. Nothing Pokok happen. pokok ada kata-kata nih Sanji juga sing manly banget itu yang bikin dua orang nih oh iya oke aku nggak akan cerita. Ya. Padahal dia rencana tuh mencerita ke seluruh dunia bahwa pengorbanan Zoro Iya. ini luar biasa kayak gitu loh. Dan Tuh. arc ini diakhiri Ada lagi apa-apa. kan saat ngasih no fever card itu sama seperti kertas yang dikasih Ace Ah. terus kebakar. Nah, Kamu yang ngomong itu. iya itu. Baiklah, ya itu sudah tinggal setengah gitu. Terus sempat tanya Lola ngomong, Lola itu ngomong. merefleksikan yang pemilik
apa yang terjadi sama pemiliknya. Mungkin terjadi bahaya. Ya. Tapi Luffy masih positif ngomongnya, kalau aku bantu aku percaya pada Ace bisa menjaga Ya. diri kayak gitu. Saat itu ya. Saat itu. Ya itu tadi setelah Fever Card yang dari Ace ternyata kebakar. Nah itu tanda tanya guys. Ya, tanda tanya yang ke saga berikutnya. Kita akan tahu seperti apa kelanjutannya. Terus yang benar-benar jadi ending dari Thriller Bark ini sebenarnya sampai sekarang tetap jadi misteri. Apa? Ketika mereka meninggalkan Thriller Bark, di belakang mereka ada bayangan monster. Dan itu adalah sebenarnya ya masih jadi misteri sampai sekarang. Sebenarnya di Thriller Bark ada apa sih? Masa sampai sekarang belum pernah diceritakan? Ya paling monster laut toh. Yaitu antara kita merepresentasikan apa ya kalau kita apa sih istilahnya? Menginterpretasi. Ya, itu apa terserah kita. Sama kayak film endingnya ngambang, mungkin gitu ya. Oh, kita tuh dari tadi juga nggak mention ternyata Thriller Bark tuh bukan pulau tapi kapal bajak laut raksasa. Kapal bajak laut terbesar. Iya, gitu. Oke. Itu akhirnya. Dan ini mungkin sekilas recap atau kesimpulan dari Thriller Bark. Emang nggak terlalu kayak impactful seperti yang Water Seven terutama ya. Itu kan kayak pengaruh banget sama kru kita. Terus di Thriller Bark meskipun nggak ada impactfulnya atau emosinya tidak sedalam yang lain, tapi banyak poin-poin Easter egg. Ya, informasi. Lola misalnya ngasih itu mamai siap apa bajak laut mamai hebat. Mamai bajak laut hebat. Samurai dari negeri Wano. Bartolomeo Kuma. Dia juga sempat mention Kuma itu. Dia itu bukan cyborg. Oh ya. Dia termasuk dan pacifista. Dan ada banyak lagi sih sebenarnya. Kalau tak sebut mungkin bakal spoiler. Tapi nanti kita lihatlah the next saga. Iya, tapi nek pacifista memang dia ngomong. Ya. Kuma ngomong. Tapi kalau poin-poin lain selain itu ada juga ya. Oh. Kayak misalnya zombie-zombie yang mati itu siapa itu nanti ada. Oh iya. Selain Ryuma kan kita tahu dari negeri Wano. Tapi zombie lain nanti ada lagi. Oh ternyata itu zombie Ki. Gak tahu aku. Nah itu sih. Oke, next kita sampai di penghujung, kita akan best moment terus score. Iya. Best momentmu apa? Atau aku dulu? Ya best momentku saat Zoro berkorban untuk kepalanya Luffy. Tidak terjadi apa-apa. Itu. Ya itu juga sih. Tapi mungkin best moment kedua adalah ketika Brook ini cerita backstory terus direkrut sama Luffy, itu emotional moment. Iya, itu juga. Bonus Usopp ketika dia negatif. Oke, ada lagi atau skor? Skor aja. Skor ya. Aku 7 dari 10. Aku 7,5 lah. Cukup. Ya cukup lah. Nggak se-impactful yang sebelumnya. Sudah saya ulang-ulang terus kata-kata itu. Yes, cukup untuk melengkapi. Soalnya kalau kita tanpa Thriller Bark kita juga maksudnya langsung lompat ke itu juga nggak tahu. Itu memang perlu Skypiea ya. Kalau kita ada arc yang bagus banget, itu kayak terlalu over. Mungkin harus ada kurangi sedikit. Ada perantaranya lah, jembatannya. Mungkin itu sih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada. Aku kepikiran nambahi pojok bertanya. Nanti kamu tanya apa aku jawab. Tapi belum ada pertanyaan ya guys. Jadi ya kalau ada pertanyaan pasti aku kepo untuk nextnya. Nanti jadi spoiler. Oke, kalau gitu nggak usah pakai kolom pertanyaan guys. Iya. Kalau di Thriller Bark soalnya belum sih. Oh ya guys. The next. Untuk berikutnya kita akan bahas The Sabaody Arc. Tapi sebelum itu kita akan ngasih tahu kalau kalian mau beli figur original dengan harga yang terjangkau, kalian bisa ke IMF Shop.
Itu toko yang menjual berbagai figur One Piece, kebanyakan ada Dragon Ball, Tokyo Revenger, Boku no Hero, dan lain-lain. Tapi paling banyak One Piece guys. Jadi ini cocok untuk kalian. Kalian bisa ke Instagramnya atau di Shopee, IMF Shop atau imf.shop. Linknya ada di deskripsi ya guys. Yuhi. Kalian bisa lihat-lihat dulu. It's free untuk lihat, tapi kalau beli baru bayar. Follow Oke. juga boleh. Follow juga. Follow kita juga ya. Kalian bisa support podcast ini. Follow, share, komen. Donasi juga bisa ya. Ya. Oke guys, sekian untuk Trail Bark kali ini. Yohohoho, yohohoho. Dah, bye-bye. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.